Selamat pagi anak-anakku, siswa dan siswi kelas 3 MI Muhammadiyah Karanganyar yang solih dan solehah. Bagaimana kabarnya? Pak Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak, hari ini kita mulai kembali pembelajaran akidah akhlak, ya, melanjutkan materi sebelum ETS yang lalu. Pada hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap tetangga dan lingkungan. Nah, anak-anak, perlu kita pahami bahwasanya kita itu adalah makhluk sosial, yang mana kita tidak mungkin bisa hidup sendiri dengan bertumpu pada kekuatan kita sendiri. Tetapi kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita hidup di tengah masyarakat, pastinya kita akan memiliki tetangga. Agar hubungan dengan tetangga selalu baik, ada adab-adab tertentu yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sedikit tentang adab terhadap tetangga dan lingkungan. Oke anak-anak, lanjut. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah 1. Siswa diharapkan dapat memahami adab-adab terhadap tetangga dan lingkungan dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan adab-adab terhadap tetangga dan lingkungan dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya, yang paling penting adalah anak-anak dapat menerapkan adab-adab terhadap tetangga dan lingkungan dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Lanjut langsung ke materi ya. Yang pertama adalah adab terhadap tetangga. Anak-anak, tetangga adalah orang yang tinggalnya rumah berdekatan. Berulangi, tetangga adalah orang yang tinggalnya atau rumahnya itu berdekatan dengan kita. Jadi, semua orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita, itulah yang dinamakan dengan tetangga. Nah, anak-anak, bahwasanya dalam bertetangga, agama Islam itu tidak memilih dan tidak memilah. Tetapi, agama Islam menganggap semua yang berdekatan dengan kita itu adalah tetangga. Baik orang itu beragama Islam atau Kristen atau yang lainnya, atau kaya, miskin, orang yang berkulit putih atau orang yang berkulit hitam, dan lain sebagainya. Semuanya itu kalau tinggalnya dekat dengan kita, maka kita itu bertetangga dengannya atau bisa disebut dengan tetangga. Seperti itu ya anak. Jadi agama Islam itu tidak mengenal perbedaan dalam hal bertetangga ini. Lanjut. Islam mengajarkan bahwa tetangga memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Tetangga memiliki hak-hak tertentu. Apa itu hak-haknya? Seperti hak merasa aman dari gangguan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap muslim harus berbuat baik terhadap tetangga. Nah, anak-anak, kenapa agama Islam itu mengajarkan kita harus berbuat baik terhadap tetangga? Karena perlu anak-anak ketahui, tetangga itu adalah
orang yang pertama kali membantu kita ketika kita sedang kesulitan, atau orang yang pertama kali menasihati kita ketika kita dalam kesalahan. Bukan kok saudara kita yang jauh, tetapi tetangga kita yang dekat terlebih dahulu pasti nanti akan mengingatkan atau membantu kita. Seperti itu. Makanya Islam mengajarkan agar mempunyai adab terhadap tetangga. Lanjut ya anak-anak. Nah, apa toh perintah atau dalil berbuat baik terhadap tetangga? Ada di mana perintah tersebut? Perintah atau dalil tersebut ada dalam surat An-Nisa ayat 36. Nah, bisa anak-anak baca di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum, yang mana artinya adalah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, di sini ada tetangga dekat atau tetangga jauh. Ini adalah salah satu dalil yang mana Allah menyuruh kita sebagai orang Islam itu harus memiliki atau harus berbuat baik terhadap tetangga. Lihat anak. Nah, contoh adab-adab terhadap tetangga. Nah, di sini Pak Guru memberikan contoh-contoh apa aja adab-adab yang perlu kita lakukan terhadap tetangga kita, yaitu 1. Mendahulukan mengucap salam atau menyapa. Jadi anak-anak, kalau anak-anak itu bertemu tetangga di jalan, ya, atau ketika tetangga lewat di depan rumah kita disarankan untuk mengucap salam atau menyapa terlebih dahulu, agar kita itu tidak dianggap sombong ya anak-anak. Nah, selanjutnya, ikut bergembira atas kegembiraan tetangga. Jadi anak-anak, kalau tetangga kita itu baru gembira, contohnya saja ketika baru membeli mobil, membeli motor, itu kita tidak boleh iri, akan tetapi kita juga harus ikut gembira atas kegembiraannya tersebut. Kalau kita iri dengki, maka kita tersendiri yang akan sakit, dan pastinya kita akan timbul rasa benci. Oleh karena itu kita harus menghindari hal iri dengki tersebut ya anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu menjenguk tetangga yang sedang sakit. Jadi anak-anak, kalau tetangga kita yang sedang sakit, kita sebaiknya menjenguknya terlebih dahulu, ya, agar kita selalu baik terhadap tetangga, ya, agar ketika kita sedang sakit juga, kita juga akan dibantu oleh tetangga kita. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya yaitu berbelasungkawa terhadap tetangga yang terkena musibah. Di sini anak-anak, kalau tetangga kita sedang dalam kesulitan, sedang dalam masalah, maka kita sebaiknya membantu atau ikut berbelasungkawa terhadap tetangga kita. Kita bisa membantu dengan kemampuan kita. Ya anak-anak, bukan kok kita malah acuh tak acuh atau bahkan
gembira atas musibah tetangga. Itu tidak boleh ya anak. Selanjutnya yaitu memberi bantuan ketika dibutuhkan. Selanjutnya, saling berkunjung atau bersilaturahmi. Itu ya anak-anak, beberapa contoh adab-adab terhadap tetangga. Selanjutnya yaitu adab terhadap lingkungan. Nah, anak-anak perlu kita ketahui bersama bahwasanya selain memperhatikan adab kesesama manusia, agama Islam itu juga memperhatikan adab terhadap alam sekitar atau lingkungan. Agama Islam mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar atau lingkungan kepada manusia. Jadi, agama Islam itu tidak hanya mengajarkan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia saja ya, tetapi agama Islam juga mengajarkan agar kita berbuat baik juga terhadap lingkungan, hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Lanjut. Nah, mengapa manusia harus berbuat baik terhadap lingkungan atau beradab terhadap lingkungan? Perlu anak-anak ketahui bahwasanya di alam atau lingkungan sekitar kita itu terdapat hewan, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa lainnya. Semua itu diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Jadi manusia itu membutuhkan hewan, tumbuhan, dan sebagainya itu. Oleh karena itu, Allah menyuruh kita untuk beradab terhadap lingkungan adalah kewajiban semua manusia. Ya anak-anak, jadi lingkungan itu, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya itu, kita itu sebagai manusia juga membutuhkan. Kita membutuhkan untuk makan, membutuhkan untuk minum, membutuhkan untuk menghirup udara segar. Nah, itu adalah hasil-hasil dari lingkungan atau alam sekitar. Oleh karena itu, kita dilarang untuk merusaknya. Kita harus menjaganya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, oke, anak-anak. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya merusak lingkungan dengan cara apapun itu merupakan perbuatan dosa. Kenapa kok dosa? Kenapa Allah SWT melarang manusia untuk melakukan tindakan yang dapat merusak alam? Karena perlu anak ketahui, alam atau lingkungan itu kalau rusak, itu juga akan membahayakan kehidupan manusia. Contohnya saja, kalau kita membuang sampah sembarangan pada sungai-sungai, maka nanti kita juga akan terdampak banjir. Kemudian kita tidak bisa menghirup udara segar, meminum air yang bersih, dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak, mengapa kok Allah melarang kita untuk merusak lingkungan. Nah, dalilnya, lanjut ke dalilnya yaitu pada surat Al-A'raf ayat 56. Yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, yang mana artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Lanjut. Nah, di sini ada contoh adab-adab terhadap lingkungan. 1. Memilih sampah dan membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak menebang pohon secara sembarangan. 3. Menanam pohon di lahan-lahan yang kosong. Yang keempat, menggunakan air secukupnya. Jadi tidak boleh boros air ya anak-anak. Kemudian selanjutnya, tidak menyakiti atau membunuh hewan dengan kejam. Anak-anak, kita tidak boleh membunuh hewan dengan kejam atau dengan brutal. Nanti akan mengakibatkan hewan tersebut akan punah. Seperti itu ya
anak-anak. Oke, lanjut. Terima kasih anak-anak. Itu saja untuk pembelajaran pada kali ini. Jikalau ada salahnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.